Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus melalui renungan pagi hari ini, tanggal 22 Agustus 2022. Seperti biasanya dari Bukit Sion, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah sang pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sepanjang malam telah kami alami dalam peristirahatan kami. Terima kasih telah membangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Mengawali hari kami hari ini Tuhan, kami hendak membaca, bahkan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami apa yang hendak dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang bunyinya, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu
dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, telah kulemparkan. Amin, firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita ini diberi satu tema, yaitu dengarkanlah perintah Tuhan. Bapak Ibu, di seluruh gereja kita jemaat selalu disambut oleh penerima tamu sebelum memasuki ruang ibadah. Tentu saja kita disambut dengan jabatan tangan, dengan senyuman yang manis, dan itu tentunya mendatangkan sukacita bagi diri kita sendiri. Dalam perikop ini, Yeremia mendapat perintah Tuhan untuk menyambut jemaat yang datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Namun, bukan untuk menyambut dengan senyuman dan jabatan tangan, melainkan disuruh untuk menyambut dengan teguran dan janji Tuhan. Teguran yang disampaikan oleh Yeremia ini, bahwa hendaklah umat tidak berasumsi bahwa keberadaan bait Allah itu menjamin keselamatan mereka, meski mereka berbuat dosa. Kita bersama-sama melihat dari dalam teks yang telah kita baca ini, bahwa mereka telah melakukan dosa, entah itu berkaitan dengan sesama atau tentang Tuhan. Umat Tuhan tidak berlaku tidak adil. Mereka menindas orang asing, mereka menindas yatim dan janda. Mereka juga menghukum orang yang tidak bersalah. Selain itu, mereka mencuri, membunuh, berzina, dan memberi kesaksian dusta. Dalam relasi dengan Tuhan, mereka telah menyimpang dengan menyembah Allah-Allah lain. Mereka mempersembahkan kurban kepada Baal dan menyembah dewa-dewi asing. Parahnya lagi, meski melakukan dosa-dosa, tetapi mereka merasa aman-aman saja bila telah masuk ke dalam bait Allah dan melakukan ritual ibadah. Mereka begitu menganggap bahwa dengan melakukan semuanya itu, dengan melakukan ritual ibadah, Allah akan mengampuni mereka. Selain itu, mereka bisa melakukan dosa. Jadi datang ke bait Allah itu salah satu menjadi tindakan yang seolah dapat memutihkan dosa dengan begitu saja. Siapapun yang mengajarkan ini benar-benar dusta. Dan dusta ini mendapat ancaman hukuman yang sangat berat dari Tuhan. Nabi Yeremia juga menyuarakan tentang janji Tuhan selain teguran, bahwa jika umat bertobat, Ia akan membiarkan mereka tinggal di tanah yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi mereka disuruh untuk bertobat, yaitu dengan cara merubah cara hidup, merubah perbuatan mereka dari yang tidak baik menjadi baik, yang berkaitan dengan relasi mereka terhadap Tuhan dan sesama. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan itu amat baik. Ia tidak menjatuhkan hukuman dengan begitu saja. Ada peringatan dulu dan ada janji pemulihan bila kita mau bertobat. Jadi maka setiap kali mendengarkan peringatan Tuhan, setiap kali mendengarkan perintah Tuhan, setiap kali mendengarkan firman Tuhan, jangan abaikan jika itu memberi teguran kepada diri kita sendiri. Jangan abaikan jika firman itu mau memperbaiki kita. Dengarkan perintah Tuhan dan bertobat dari hal-hal yang tidak baik menurut Tuhan. Semoga Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam tata kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan buat kasih sayang-Mu
buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Mohon ampun jika dalam kehidupan kami, entah itu kami sadari maupun tidak sadar, kami sering melukai Tuhan. Kami sering tidak mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan yang datang kepada kami. Mohon ampun jika kami sering mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Tolong kami ya Roh Kudus, sehingga hari-hari kami jalani dengan taat kepada Tuhan, selalu hidup dalam kebenaran, selalu hidup dengan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, dalam doa kami pada saat ini, kami datang membawa setiap keberadaan kehidupan kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami hari ini, memberikan kekuatan kesehatan kepada kami untuk menjalani hidup karunia Tuhan, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan dalam keberadaan dan dalam situasi hidup kami. Berdoa bagi setiap usaha pekerjaan yang umat Tuhan lakukan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat menjalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang dalam lanjut usia, kiranya Tuhan menopang mereka, menguatkan iman percaya mereka di tengah-tengah usia yang telah lanjut. Kiranya penghiburan dari Tuhan tetap senantiasa mereka alami. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, entah itu mereka dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan dalam melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Tuhan memberkati setiap makan dan minum yang mereka konsumsi. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami, memberikan kesejahteraan bagi kami, memberikan kedamaian bagi kami lewat pemerintah kami yang ada. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan, kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.